Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fajr Aldim dan rekan saya Siti Nurul Jauza dalam acara Cihuy TV untuk menyajikan berita secara aktual dan terpercaya. Ambruknya bangunan di pesantren Al-Khazini, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, membawa duka bagi Indonesia. Namun, kisah Al-Khazini tidak semata hanya tentang tragedi yang memilukan itu. Pesantren ini dalam seabad terakhir telah membangun peradaban keilmuan para santri dan memberi sumbangsi bagi semangat kebangsaan. Ini adalah salah satu pesantren tertua di Sidoarjo. Pada hari normal, pesantren yang berada di Kecamatan Buduran ini selalu dipenuhi santri dari berbagai daerah di Nusantara. Namun, sejak tragedi ambruknya gedung di Ponpes, Senin 29 September tahun 2025, ratusan santri dipulangkan kembali ke keluarganya. Rencananya para santri baru kembali ke pesantren pada 2-3 minggu ke depan. Ujar perwakilan pesantren yang juga ketua alumni santri Ponpes Al-Khazini, Zainal Abidin, Kamis 9 Oktober tahun 2025. Insiden ambruknya bangunan musola berlantai 34 yang diduga akibat kegagalan konstruksi dan sedang dalam proses pengecoran terjadi saat ratusan santri sedang menunaikan salat asar. Tragedi ini menyebabkan puluhan santri meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka atau terdampak, memaksa manajemen pesantren memulangkan sementara para santri. Saat ini kepolisian tengah melakukan penyidikan intensif untuk mengungkap dugaan tindak pidana dan kelalaian dalam kasus ini. Pihak pesantren menyatakan menghormati dan mendukung penuh proses hukum. Meskipun terguncang, kisah Al-Khazini adalah cerita tentang ketahanan sebuah institusi dan pendidikan sepuh. Tragedi ini menjadi ujian berat sekaligus cermin bagi pentingnya standar keselamatan bangunan demi kelangsungan warisan keilmuan yang telah berdiri kokoh selama 1 abad lebih. Selamat datang pemirsa, kembali lagi dengan saya Farhana Kaishaji dengan rekan tim saya Nasa Fatnia Tibatun Nadir. Dalam acara Cihuy TV, kami membahas berita yang sedang ramai saat ini. Jalan tanjakan indah yang terletak di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, kini menjadi sorotan bagi pecinta olahraga lari. Setiap pagi dan sore, kawasan ini ramai dikunjungi oleh pelari dari berbagai daerah yang ingin mengasah kemampuan fisik mereka. Keindahan alam di sepanjang jalan tanjakan indah membuat para pelari merasa lebih semangat berlatih. Jalanan ini juga seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang ingin meningkatkan kekuatan otot kaki dan daya tahan tubuh. Langsung saja kita alihkan kepada Siti Nurul Jauza yang sedang berada di lokasi. Baik, di sini saya dengan Siti Nurul Jauza. Saya ingin mewawancarai salah satu pelari yang ada di Tanjakan Indah pada saat ini. Kakak atas nama siapa? Saya atas nama Muhammad Fajrul Adim. Menurut kakak, apa sih alasan kakak memilih latihan fisik di Tanjakan Indah ini? Karena tempatnya yang terjangkau dan juga deket ya dari rumah, lalu treknya juga enak. Menurut kakak, rute lari di Tanjakan Indah ini bagaimana sih kak? Menurut saya sih lumayan rapih ya untuk medannya, cocok untuk lari juga dan enak untuk kaki karena jalurnya relatif landai. Apa sih motivasi kakak untuk orang yang masih males untuk memulai latihan fisik ini? Mungkin motivasi dari saya terus bina potensinya dan cari bakatnya dan selalu semangat dalam mengembangkan suatu bakat dan minat. Dan tetap semangat selalu, sehat selalu, Allahu Akbar. Tantangan terbesar kakak saat memulai lari ini gimana kak? Mungkin dari kitanya yang males atau gimana. Mungkin awal-awal emang kerasa males, cuma kalau dijalanin aja mungkin jadi terbiasa. Karena ini emang seharusnya kita harus latihan fisik agar fisik kita tetap kuat dan sehat. Selain Tanjakan Indah ini, menurut kakak apa sih tempat favorit yang biasa dipakai buat latihan fisik ini? Oke, mungkin untuk yang terdekat kita ke Suvarna ya, Jalan Suvarna karena rutenya juga agak-agak mirip dari Tanjakan Indah ini, cuma lebih enakan Suvarna karena kita ngambil yang terdekat aja ya dari rumah saya. Jadi saya lebih sering latihan di Tanjakan Indah. Baik, terima kasih Kak Adim. Muhammad Faizi Samanadafa. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari pelari di sekitar Tanjakan Indah. Mas, Ya. boleh nanya sebentar
Enggak. Boleh. Oh ya, perkenalkan saya Muhammad Faiz. Untuk masnya namanya siapa? Rido. Rido. Rido udah berapa kali lari di sini? Saya sudah berapa kali? Saya sudah 5 kali di sini. Mungkin itu cuman kalau ada waktu luang aja. Kira-kira masnya ini kalau lari ini tujuannya buat apa? Untuk mengurangi lemak sih. Untuk mengurangi berat badan ya? Ya, untuk mengurangi berat badan. Untuk programnya itu lebih ke lari atau ke lebih jalan santai aja? Kalau program sih lebih ke jalan sih ya. Soalnya kalau lari tuh masih kayak belum kuat aja. Ya. Terus kalau jalan juga lebih ke defisit kalori ya? Iya. Lebih membakar lemak ya? Iya. Oke. Terus kalau untuk latihannya itu lebih enak di sini atau ada tempat lain yang lebih enak? Di sini sih enak, tapi ada tempat lain yang lebih enak gitu. Sini juga tempatnya sepi, enak, tapi di sini lebih banyak mobil berlalu lalang gitu. Jadinya bahaya juga. Untuk latihannya seminggu itu kira-kira bisa berapa kali kan? Seminggu bisa 2 kali ataupun 3 kali. Seminggu 2 kali atau 3 kali. Oke. Untuk itu cukup sekian ya Kak. Ya. Terima kasih telah sama-sama. mau diwawancarai. Ya. Baik, sekian dari saya alihkan pada studio. Jalan Tanjakan Indah kini tidak hanya menjadi rute biasa, tetapi juga destinasi favorit bagi pelari untuk meningkatkan kemampuan fisik sekaligus menikmati suasana alam yang menenangkan. Demikian Cihuy TV petang hari ini. Saya Farah Nazla Kaisaji dengan rekan tim saya Nazafania Hibatun Nandira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa kembali dalam acara Cihuy TV esok hari.